Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai permasalahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk memenuhi pengumpulan tugas kelompok Sistem Ekonomi dan Pembangunan Indonesia yang diberikan oleh Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi nantinya akan berkaitan dengan permasalahan ekonomi jangka panjang dalam sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan karena memungkinkan masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak dan menyumbang pada penyediaan barang-barang dan jasa sosial yang lebih besar seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan standar hidup manusia. Saat ini, permasalahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah beragam. Efek dari permasalahan ini berpengaruh ke perkembangan perekonomian di Indonesia yang bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi. Dua masalah yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan. Mengenai kedua permasalahan ini, kelompok kami mencoba untuk menjabarkan faktor penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Baiklah, silakan simak penjelasannya di video berikut. Pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai kenaikan kapasitas jangka panjang pada sebuah negara yang bersangkutan untuk memenuhi barang ekonomi para penduduknya. Hal ini dikutip oleh Kusnet dalam bukunya Sukirno pada tahun 2016 di halaman 32. Masalah perekonomian ini nantinya akan berpengaruh kepada perkembangan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi yang sampai sekarang masih belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pengangguran diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan kerja, sehingga terjadi pengangguran. Menurut BPS, pengangguran turun menjadi 7,1 dari 7,7. Hal ini mampu diharapkan memperbaiki kondisi ketenaga kerjaan seperti meningkatkan kualitas tenaga kerja atau meningkatkan sumber daya manusia serta memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Sejak bulan Agustus lalu, Yani Mulyani mencari pekerjaan. Perempuan lulusan SMK berusia 20 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko, tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya. Setelah itu, Yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman-temannya. Karena itu, setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan di sebuah kantor di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, Yani langsung datang membawa lamaran. Yani mengaku sulit untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Karena itu dalam 3 bulan ini hanya baru 1 lowongan yang dia temukan. Tetapi dia terus berusaha untuk bisa kembali bekerja supaya bisa membanggakan orang tuanya. Pingin cepet-cepet kerja, dapat ya lowongan, pokoknya di sini pingin kerja banget gitu. Karena lagi ngebutuhin kerja. Baiklah, saya Sufiania Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor penyebab pengangguran dan dampaknya. Yang pertama itu faktor penyebab pengangguran. Adanya pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Ada tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi dan kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya ada kemajuan teknologi sehingga menggantikan tenaga kerja manusia. Yang terakhir ada persaingan pasar global di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, lebih memilih tenaga kerja dari negara lain dibanding tenaga lokal karena dinilai kemampuannya kurang mumpuni. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Semakin tinggi angka pengangguran dan banyaknya faktor penyebab dari pengangguran suatu negara, tentu akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Beberapa dampaknya yaitu, yang pertama bagi masyarakat. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap masyarakat tentu perlu bekerja. Sehingga dampak pengangguran bagi masyarakat yaitu ada meningkatnya kemiskinan, yang kedua ada munculnya tindakan ketidaksetaraan politik dan sosial, yang terakhir ada memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Selanjutnya adalah dampak bagi perekonomian negara. Sementara bagi negara, banyaknya jumlah pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita,
biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Yang terakhir ada hutang negara meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayunan Hasana dengan NIM 2210841001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir terjadi di semua negara berkembang. Kemiskinan lahir karena ketidakmampuan beberapa orang untuk memenuhi standar hidup rata-rata yang dianggap manusiawi. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan juga dikaitkan dengan kebutuhan hak-hak sosial ekonomi, politik sehingga menyebabkan keterpurukan dan ketidakberdayaan sebagian masyarakat. Safa Asri Dafa akan menjelaskan faktor penyebab serta dampak kemiskinan. Yang pertama, saya akan mengulas faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor penyebab kemiskinan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Lajunya pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas dan akhirnya berakibat pada kemiskinan. Yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan akan meningkat pula. Yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah akan kalah saing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Yang keempat yaitu terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Selanjutnya yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan pada kepemilikan sumber daya. Pihak yang memiliki sumber daya terbatas berada di bawah kemiskinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari adanya kemiskinan. Yang pertama yaitu meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Yang kedua, angka kematian meningkat. Yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Yang kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Dina Mafira. Di sini akan menjelaskan cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu relaksasi pajak. Selama pandemi COVID-19, pemerintah memberikan relaksasi pajak penghasilan atau penghapusan PPh 21 selama 6 bulan ataupun pajak badan untuk industri manufaktur atau pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%. Yang kedua yaitu dengan cara mengatasi inflasi. Dua cara untuk mengatasi inflasi itu dengan kebijakan moneter dan fiskal. Moneter itu dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah peredaran uang. Yang kedua fiskal itu dengan cara mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Yang ketiga itu dengan menjaga kestabilan kegiatan ekonomi. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan SDA dan SDM, dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Yang keempat yaitu penempatan dana di perbankan. Hal ini diharapkan masyarakat bisa lebih mudah saat mengajukan kredit di bank demi kelancaran usaha. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Cara mengatasinya adalah dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Yang keenam yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketujuh yaitu dengan membuka usaha sendiri. Usaha mandiri bisa secara tidak langsung menarik investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang ke-8 yaitu dengan cara membangun infrastruktur yang lebih baik.
Pembangunan infrastruktur yang lebih baik bisa menjadi peluang terciptanya lapangan kerja yang lebih besar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini adalah inti dari permasalahan ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Masalah ekonomi pasti dihadapi oleh negara, terutama negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah pertumbuhan perekonomian Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan perekonomian di Indonesia yang sampai saat ini belum mengalami peningkatan. Beberapa masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia adalah pengangguran, kekurangan modal, kemiskinan, dan ketidakmampuan mengelola SDM. Permasalahan ekonomi ini terjadi karena berbagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan penghasilan, inflasi, korupsi, serta utang luar negeri. Faktor penghambat ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap ekonomi di Indonesia, dan dalam mengatasinya memerlukan berbagai upaya yang efektif serta efisien agar permasalahan ekonomi ini tidak berlarut-larut.